Usaha pembebasan warga negara Indonesia di disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan terus dilakukan. Sementara itu kondisi 10 warga Indonesia yang saat ini disandra masih dalam kondisi sehat. Rekan kami Desi Fitriani saat ini berada di Davao, Filipina. Kita akan memantau juga bagaimana saat ini perkembangan di sana. Selamat pagi Desi, bagaimana perkembangan saat ini di Davao? Apakah sudah ada pergerakan usaha penyelamatan warga Indonesia yang disandra? Marvin dan Widya, memang upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia, kapten kapal Peter Hansen dan juga 9 awaknya masih terus dilakukan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia untuk membebaskan para sandera dari kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Dan memang untuk negosiasi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari Presiden, Menteri Luar Negeri dan juga Panglima TNI, tetapi juga dilakukan di 2 titik, yaitu di perwakilan Indonesia di Manila, yaitu di Kedutaan Besar Indonesia di Manila dan juga di Konsulat Jenderal Indonesia yang diminta oleh kelompok Abu Sayyaf itu hari, karena mereka memberikan batas waktu sampai tanggal 8 April meminta tebusan sekitar 50 juta peso atau sekitar 14,3 miliar. Dan memang karena memang ini adalah operasi rahasia, wartawan pun memang kesulitan mendapatkan informasi, tetapi yang kami peroleh informasi tadi malam bahwa 10 orang sandera yang saat ini berada di kawasan Filipina Selatan, tepatnya di kawasan Tawi-Tawi, masih dalam keadaan selamat dan masih menunggu batas akhir penyerahan sandera dan juga uang tebusan yang mereka minta. Dan memang saat ini pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina yang membantu pembebasan para sandera masih terus mengupayakan beberapa opsi, tetapi mereka tetap mengutamakan keselamatan. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa memang sampai sejauh ini Angkatan Bersenjata Filipina masih tetap akan menyelesaikan sendiri atau membantu pemerintah Indonesia dan belum memberikan pintu ataupun masuknya tentara Indonesia ke kawasan Filipina. Memang dari kota Davao ini ataupun tempat konsulat terakhir Indonesia yang ada di kawasan Mindanao menuju ke Zamboanga itu sekitar 6 jam perjalanan, ataupun ke kawasan Tawi-Tawi itu harus terbang sekitar 2 jam. Kita masih belum bisa mencapai ke daerah tersebut karena konsulat Indonesia sendiri pun memberikan larangan kepada wartawan ataupun warga negara Indonesia untuk berada di 4 zona tersebut di kawasan Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga, dan Malaysia. Dan demikian laporan kami dari Davao, Filipina. Kembali ke studio bersama rekan Marvin dan Widya. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Sudah hadir bersama kami staf ahli dari BNPT, Pak Wawan Purwanto. Mas Wawan, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kita masih membahas soal Abu Sayyaf dan juga WNI yang masih ditahan di sana. Sejauh ini bagaimana, apa yang akan dilakukan dari pihak pemerintah, mengingat juga respon bantuan yang ditawarkan juga ditolak oleh pemerintah Filipina? Ya itu pasti ditolak ya, ditolak di permukaan, tapi clandestine kan tetap ya dilakukan kerjasama, karena memang tidak mungkin itu dibuka, mengingat berbahaya kalau ini dibuka. Dan kita tahu bahwa gerakan mereka ini kan otonom, sehingga pemerintah pun mau masuk, pemerintah Filipina misalnya, mau masuk juga ekstra hati-hati, mengingat keselamatan 10 warga ini menjadi satu tujuan utama, dan mereka dipecah, tidak hanya satu titik. Karena kalau satu kena, yang lain masih di posisi yang itu, dan tiga split seperti itu. Kalau yang paling utama sekarang operasi clandestine kan, ya cepat, tepat, senyap, ya tidak bisa dibuka ke publik, dan penggunaan orang-orang yang berpengaruh di kelompok Abu Sayyaf diperlukan. Orang Indonesia banyak yang kenal, dan di sana juga ada sekitar 10.000 penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah itu, sehingga ini bisa memudahkan untuk dilakukan negosiasi. Dan tahun 2005 pernah juga terjadi, tiga-tiganya kan selamat, meskipun yang 2 diselamatkan dulu, yang 1 5 bulan kemudian setelah itu, tapi kenyataannya bisa terselamatkan. Nah kita tidak gegabah, diplomasi tetap terus dilakukan. Negosiator ini sudah jalan, saya sudah lakukan upaya-upaya koordinasi dan negosiator ulung yang terutama untuk menuju ke kelompok rebellion itu sudah masuk dan sudah juga melakukan kontak komunikasi. Nah tinggal ini kan deal or no deal kan gitu persoalannya. Nah kontak juga dengan perusahaan yang ada juga
Sudah dilakukan. Sudah, dan sebetulnya banyak yang kenal dengan kelompok Abu Sayyaf ini yang juga menawarkan jasa untuk ketemu, dan tebusannya juga tidak setinggi itu gitu ya. Ada negosiasi pengurangan tebusan sejauh ini? Ada, upaya itu ada. Jadi kelompok yang juga berupaya masuk yang kenal gitu ya. Karena Abu Sayyaf juga gaul kan, di sana sih gaul dia di dunia internasional banyak lah yang kenal. Nah, upaya ini tetap dilakukan, pendekatan mudah-mudahan bisa masuk tidak setinggi itu, meskipun upaya-upaya di luar diplomasi juga ada plan A, plan B, plan C kan, sehingga ini menjadi opsi juga ketika kita nangani Somalia sama kan. Artinya diberikan itu tapi juga diwaspadai untuk adanya tipuan, dan ternyata ditipu. Pada waktu Somalia kan setelah dikasih itu dilepas dikejar lagi. Nah, tapi pasukan yang sudah ini bersiap. kan sudah bersiap di situ. Nah, ini juga kesiapan sudah ada meskipun clandestin ya dilakukan, tapi upaya negosiasi itu lebih dikedepankan ketimbang perang fisik atau militer terbuka, karena Sandra ini biasanya justru dijadikan tameng pada saat kontak ini. Lagi sejumlah wilayah kalau tidak pandai, terutama ini penguasaan Medan. Penguasaan Medan lebih dikuasai oleh mereka karena mereka di tempat itu. Tapi titik poin-poin kan sudah ketemu. Tapi setelah di titik poin-poin ketemu mereka bergeser ini. Ini geser. Lah pergeseran ini tentu yang masih terus dipantau. Terus dipantau dengan satelit. Nah, itu dengan upaya pemerintah khususnya militer Filipina. Ini merupakan apa ya? Ada harapan ya, dari apa yang disampaikan oleh Pak Suwon tadi. Saya akan ke Pak Husaini terlebih dahulu. Bagaimana Anda melihat dengan penjelasan yang tadi, saat ini bagaimana Anda menggambarkan kelompok Abu Sayyaf berkaitan dengan penawanan 10 WNI dan 11 WNA di Filipina, which is memang ternyata mereka sering melakukan penawanan ini murni untuk meminta uang. Iya, jadi kalau kita bisa bicara sejarah awal dulu mungkin ya, sampai akhirnya mereka melakukan aksi-aksi terakhir. Kelompok Abu Sayyaf itu awalnya bernama Harakah Al-Islamiyah. Jadi mereka dulu mengambil, karena Abu Bakar Janjilani dan Abdul Razak Janjilani ya, itu adalah mahasiswa yang dulunya belajar di Saudi dan pernah ke Libya juga. Terkait waktu ada pembebasan perlawanan di Afghanistan terhadap dari penguasaan Rusia, banyak orang-orang dari Filipina itu berangkat ke sana untuk belajar di sana. Dan setelah mereka kembali ke Filipina, berafiliasi dan bergabung dengan MNLF dan MILF pada waktu itu, akhirnya orang-orang yang kembali dari perlawanan atau katakanlah yang di Afghanistan itu tidak sejalan pemahamannya dengan pemerintahan atau perlawanan yang dilakukan oleh MNLF terhadap government itu, karena dianggap moderat. Nah, orang-orang yang sejalan pemikirannya dengan Abu Bakar keluar dari kelompok MNLF dan mendirikan kelompok sendiri, Abu Sayyaf. Inilah itu. kelompok Abu Sayyaf ini. Jadi kelompok Abu Sayyaf itu awalnya terbentuk oleh orang-orang yang pernah berlatih di Afghanistan setelah kembali ke Filipina. Kekuatannya seperti apa saat ini mereka? Kalau untuk saat ini kekuatannya cukup banyak mereka, dan mereka semua bersenjata dan memiliki kemampuan tempur yang luar biasa, kemampuan infanteri ya, kemampuan tempur berpindah-pindah, dan yang sangat kita melihat itu kemampuan mereka dalam menguasai laut. Mereka laut dan darat mereka menguasai dua-duanya. Dan sepanjang pesisir di Pulau Mindanao atau sampai Sulawesi ke atas, Mindanao, Malaysia, Semenanjung, bahkan sampai ke karena memang di sana negeri laut ya, pulau-pulau itu. Kepulauan. Mereka lebih menguasai laut bagian selatan, sangat menguasai, dari mulai Basilan, Zamboanga, Tausug, Suluk, dan ada kota kecil itu yang di atas itu yang setiap kapal dari Malaysia sebelumnya pasti akan ke situ, melewati itu. Dan mereka sangat menguasai, dan tidak akan pernah ada anggota dari kelompok Abu Sayyaf saat ini untuk mabuk laut, tidak akan pernah ada. Saking mereka sudah terbiasa dengan kondisi medan itu di laut maupun di darat. Pertanyaan saya sebelum saya ke Ibu Carmelita, strategi apa menurut Anda yang mampu menembus mereka? Apakah dari kultural, kemudian apa, sama-sama negara Muslim, secara materi, politis, atau militer? Jadi mereka melakukan perlawanan ini karena merasa ada penindasan dari pihak government awalnya. Akhirnya terpecah dari MLF, kemudian mereka mendirikan kelompok untuk membiayai
pertempuran itu, karena MILF sendiri itu tidak mau bekerja sama dengan Abu Sayyaf. Dan Abu Sayyaf itu kelompok tersendiri. Dulu berafiliasi dengan Al-Qaeda. Apa yang mampu kemudian bernegosiasi dan mampu menembus mereka? Jadi setiap apa yang mereka lakukan terkait dengan kidnapping ini kan banyak. Selalu mereka meminta tebusan. Kalau tidak, ada mungkin beberapa tawanan yang akan dibunuh, katakanlah. Jadi biasanya kelompok-kelompok ini akan menanyakan apakah Anda seorang muslim atau tidak. Ketika Anda dia muslim akan dites. Dikasih Al-Quran, disuruh membaca Al-Quran atau disuruh mempraktekkan ibadah sholat. Jika dia melakukan benar berarti Anda seorang muslim, maka akan diperlakukan sebagai tawanan yang baik. Akan dipakai sebagai tawanan yang baik. Berarti berbeda halnya jika tawanan jika yang dia non-muslim. misalkan beragama non-muslim, banyak kan kidnapping yang dilakukan dulu, ada pastor dan sebagainya dilakukan, yang akhirnya bisa dibebaskan dan tidak dibebaskan, itu akan diperlakukan sebagai seorang tawanan. Tetapi tawanan pun akan dilakukan secara yang adil sampai batas waktu yang dia minta. Baik, sebelum kita bicara soal batas waktu ditetapkan juga sejumlah uang jaminan yang diminta, uang tebusan. Dan setelah mereka kembali ke Filipina, berafiliasi dan bergabung dengan MNLF dan MILF pada waktu itu, akhirnya orang-orang yang kembali dari perlawanan atau katakanlah yang di Afghanistan itu tidak sejalan pemahamannya dengan pemerintahan atau perlawanan yang dilakukan oleh MNLF terhadap government itu, karena dianggap moderat. Orang-orang yang sejalan pemikirannya dengan Abu Bakar keluar dari kelompok MNLF dan mendirikan kelompok sendiri, Abu Sayyaf. Inilah itu. kelompok Abu Sayyaf ini. Gitu. Jadi kelompok Abu Sayyaf itu awalnya terbentuk oleh orang-orang yang pernah berlatih di Afghanistan setelah kembali ke Filipina. Kekuatannya seperti apa saat ini mereka? Kalau untuk saat ini kekuatannya cukup banyak mereka, dan mereka semua bersenjata dan memiliki kemampuan tempur yang luar biasa, kemampuan infanteri ya, kemampuan tempur berpindah-pindah, dan yang sangat kita melihat itu kemampuan mereka dalam menguasai laut. Laut dan darat mereka menguasai. Dan sepanjang pesisir di Pulau Mindanao atau sampai Sulawesi ke atas, Mindanao, Malaysia, Semenanjung, bahkan sampai ke karena memang di sana negeri laut ya, pulau-pulau itu. Kepulauan. Mereka lebih menguasai laut bagian selatan, sangat menguasai, dari mulai Basilan, Zamboanga, Tausuk, Suluk, dan ada kota kecil itu yang di atas itu yang setiap kapal dari Malaysia sebelumnya pasti masuk akan ke situ. Melewati itu. Dan mereka sangat menguasai, dan tidak akan pernah ada anggota dari kelompok Abu Sayyaf saat ini untuk mabuk laut, tidak akan pernah ada. Saking mereka sudah terbiasa dengan kondisi medan itu di laut maupun di darat. Pertanyaan saya sebelum saya ke Ibu Karmelita, strategi apa menurut Anda yang mampu menembus mereka? Apakah dari kultural, kemudian apa, sama-sama negara Muslim, secara materi, politis, atau militer? Jadi usaha pembebasan warga negara Indonesia di disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan terus dilakukan. Sementara itu kondisi 10 warga Indonesia yang saat ini disandra masih dalam kondisi sehat. Rekan kami Desi Fitriani saat ini berada di Davao, Filipina. Kita akan memantau juga bagaimana saat ini perkembangan di sana. Selamat pagi Desi, bagaimana perkembangan saat ini di Davao? Apakah sudah ada pergerakan usaha penyelamatan warga Indonesia yang disandra? Dan Widya, memang upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia, kapten kapal Peter Hansen dan juga 9 awaknya masih terus dilakukan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia untuk membebaskan para sandera dari kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Dan memang untuk negosiasi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari Presiden, Menteri Luar Negeri dan juga Panglima TNI, tetapi juga dilakukan di 2 titik, yaitu di perwakilan Indonesia di Manila, yaitu di Duta Besar Indonesia di Manila, dan juga di Konsulat Jenderal Indonesia yang dimiliki oleh Abu Sayyaf itu hari, karena mereka memberikan batas waktu sampai tanggal 8 April meminta tebusan sekitar 50 juta peso atau sekitar 14,3 miliar. Dan memang karena memang ini adalah operasi rahasia, wartawan pun memang kesulitan mendapatkan informasi, tetapi yang kami peroleh informasi tadi malam bahwa 10 orang sandera yang saat ini berada di kawasan Filipina Selatan, tepatnya di kawasan Tawi-Tawi, masih dalam keadaan selamat dan masih menunggu batas akhir penyerahan sandera dan juga uang tebusan yang mereka minta. Dan memang saat ini pemerintah Indonesia dan pemerintah dan ternyata ditipu.
pada waktu Somalia kan setelah dikasih itu dilepas dikejar lagi. Nah, tapi pasukan yang sudah ini bersiap. kan sudah bersiap di situ. Nah, ini juga kesiapan sudah ada meskipun clandestin ya dilakukan, tapi upaya negosiasi itu lebih dikedepankan ketimbang perang fisik atau militer terbuka, karena Sandra ini biasanya justru dijadikan tameng pada saat kontak itu. Lagi sejumlah wilayah kalau tidak pandai, terutama ini penguasaan Medan. Penguasaan Medan lebih dikuasai oleh mereka karena mereka di tempat itu. Tapi titik poin-poin kan sudah ketemu. Tapi setelah di titik poin-poin ketemu mereka bergeser ini. Ini geser. Lah pergeseran ini tentu yang masih terus dipantau. Terus dipantau dengan satelit. Nah, itu dengan upaya pemerintah khususnya militer Filipina. Ini merupakan apa ya? Ada harapan ya, dari apa yang disampaikan oleh Pak Suwan tadi. Saya akan ke Pak Husaini terlebih dahulu. Bagaimana Anda melihat dengan penjelasan yang tadi? Saat ini bagaimana Anda menggambarkan kelompok Abu Sayyaf berkaitan dengan penawanan 10 WNI dan 11 WNA di Filipina, which is memang ternyata mereka sering melakukan penawanan ini murni untuk meminta uang. Iya. Jadi kalau kita bisa bicara sejarah awal dulu mungkin ya, sampai akhirnya mereka melakukan aksi-aksi terakhir. Kelompok Abu Sayyaf itu awalnya bernama Harakah Al-Islamiyah. Jadi mereka dulu mengambil, karena Abu Bakar Janjelani dan Abdul Razak Janjelani ya, itu adalah mahasiswa yang dulunya belajar di Saudi dan pernah ke Libya juga. Terkait waktu ada pembebasan perlawanan di Afghanistan terhadap dari penguasaan Rusia, banyak orang-orang dari Filipina itu berangkat ke sana untuk belajar di sana. Filipina yang membantu pembebasan para sandera masih terus mengupayakan beberapa opsi, tetapi mereka tetap mengutamakan keselamatan. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa memang sampai sejauh ini Angkatan Bersenjata Filipina masih tetap akan menyelesaikan sendiri atau membantu pemerintah Indonesia dan belum memberikan pintu ataupun masuknya tentara Indonesia ke kawasan Filipina. Memang dari kota Davao ini ataupun tempat konsulat terakhir Indonesia yang ada di kawasan Mindanao menuju ke Zamboanga itu sekitar 6 jam perjalanan, ataupun ke kawasan Tawi-Tawi itu harus terbang sekitar 2 jam. Kita masih belum bisa mencapai ke daerah tersebut karena konsulat Indonesia sendiri pun memberikan larangan kepada wartawan ataupun warga negara Indonesia untuk berada di 4 zona tersebut di kawasan Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga, dan Balejia. Dan demikian laporan kami dari Davao, Filipina. Kembali ke studio bersama rekan Marvin dan Widya. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Sudah hadir bersama kami staf ahli dari BNPT, Pak Wawan Purwanto. Mas Wawan, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kita masih membahas soal Abu Sayyaf dan juga WNI yang masih ditahan di sana. Sejauh ini bagaimana, apa yang akan dilakukan dari pihak pemerintah, mengingat juga respon bantuan yang ditawarkan juga ditolak oleh pemerintah Filipina? Ya itu pasti ditolak ya, ditolak di permukaan, tapi clandestin kan tetap ya lakukan kerjasama, karena memang tidak mungkin itu dibuka, mengingat berbahaya kalau ini dibuka. Dan kita tahu bahwa gerakan mereka ini kan otonom, sehingga pemerintah pun mau masuk, pemerintah Filipina misalnya, mau masuk juga ekstra hati-hati, mengingat keselamatan 10 warga ini menjadi satu tujuan utama, dan mereka dipecah, tidak hanya satu titik. Karena kalau satu kena, yang lain masih di posisi yang itu, dan jika split seperti itu. Kalau yang paling utama sekarang operasi clandestin kan, ya cepat, tepat, senyap, ya tidak bisa dibuka ke publik, dan penggunaan orang-orang yang berpengaruh di kelompok Abu Sayyaf diperlukan. Orang Indonesia banyak yang kenal, dan di sana juga ada sekitar 10.000 penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah itu, sehingga ini bisa memudahkan untuk dilakukan negosiasi. Dan tahun 2005 pernah juga terjadi, tiga-tiganya kan selamat, meskipun yang 2 diselamatkan dulu, yang 1 5 bulan kemudian setelah itu, tapi kenyataannya bisa terselamatkan. Nah, kita tidak gegabah, diplomasi tetap terus dilakukan. Negosiator ini sudah jalan. Saya sudah lakukan upaya-upaya koordinasi dan negosiator ulung yang terutama untuk menuju ke kelompok rebellion itu sudah masuk dan sudah juga melakukan kontak komunikasi. Nah, tinggal ini kan deal or no deal kan gitu persoalannya. Nah, kontak juga dengan perusahaan yang ada juga
sudah dilakukan. Sudah, dan sebetulnya banyak yang kenal dengan kelompok Abu Sayyaf ini yang juga menawarkan jasa untuk ketemu, dan tebusannya juga tidak setinggi itu gitu ya. Ada negosiasi pengurangan tebusan sejauh ini? Ada, upaya itu ada. Jadi kelompok yang juga berupaya masuk yang kenal gitu ya. Karena Abu Sayyaf juga gaul kan, di sana sih gaul dia di dunia internasional banyak lah yang kenal. Nah, upaya ini tetap dilakukan, pendekatan mudah-mudahan bisa masuk tidak setinggi itu, meskipun upaya-upaya di luar diplomasi juga ada plan A, plan B, plan C kan, sehingga ini menjadi opsi juga ketika kita nangani Somalia sama kan, artinya diberikan itu tapi juga diwaspadai untuk adanya tipu.